Saya menyapa setiap saudara yang hadir maupun yang menyaksikan secara online. Selamat Natal. Silakan duduk kembali Yesus sekalian. Puji Tuhan. Senang sekali kembali bertemu dengan setiap kita, walaupun kita beribadah di state New Jersey, dan kita mengikuti peraturan pemerintah New Jersey untuk kita bisa maksimal sebanyak 150 orang. Dan terima kasih kepada Tuhan Yesus, jika malam hari ini kita bisa merayakan perayaan Natal. Kita beri tepuk tangan sekali lagi bagi Tuhan Yesus. Dan kita juga bersyukur atas ulang tahun gereja yang ke-18 tahun Bethany Miracle Center Philadelphia. Siapa yang bersyukur? Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Terima kasih buat setiap kasih dan juga kesetiaan serta dukungan setiap saudara semua, anggota dan juga keluarga besar BMC, baik yang ada di Philadelphia, New York maupun juga di Colorado. Nah, kita akan bersama-sama belajar apa yang Tuhan mau kita belajar di malam Natal ini. Nah, tahukah Anda bahwa peristiwa Natal dipenuhi dengan banyak perubahan yang terjadi. Kalau saudara amati dan dengan jernih, maka terjadi perubahan rencana dan impian dari Maria. Saya yakin Maria sudah punya impian dan perencanaan kapan dia mau menikah dan sebagainya. Tetapi berubah ketika Maria akhirnya dipercaya Tuhan agar Yesus lahir. Lalu juga terjadi perubahan rencana dan impian daripada Yusuf. Dan juga perubahan peraturan wajib registrasi, wajib lapor di kota asal atas perintah Kaisar Agustus. Dan kita juga belajar ada perubahan dari zaman masa perjanjian lama masuk ke dalam zaman perjanjian baru. Dan itu semua terjadi dalam peristiwa Natal. Nah, apa hubungannya dengan kita malam hari ini? Ternyata pandemi COVID ini telah mengubah banyak hal dalam kehidupan manusia. Saudara lihat bagaimana keadaan yang tidak kita pernah duga sekarang terjadi. Dan hidup ini adalah perubahan. Ucapkan bersama saya, hidup adalah perubahan. 2, 3. Nah, sekalipun dunia sedang berubah dengan cepat. Sekalipun keadaan berubah tidak seperti yang kita harapkan. Namun percayalah, Tuhan tetap pegang kendali dalam segala keadaan. Dan Dia Tuhan tetap sanggup membuat mujizat dan pertolongannya yang ajaib di tengah-tengah perubahan. Yang setuju tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Nah, malam ini saudara sekalian, judul khotbah saya adalah Miracle in the Midst of Change. Mujizat di tengah perubahan. Nah, kita akan belajar. Percayalah di tengah-tengah perubahan yang sedang terjadi. Selalu ada Tuhan yang sanggup membuat mujizat. Yang setuju dan yes. Nah, kita akan belajar dari kehidupan Yusuf dan Maria. Saat mereka mengalami banyak perubahan dalam hidup mereka. Nah, kita lihat lebih dulu apa sih mujizat yang Yusuf dan Maria alami. Dan saya berdoa juga buat setiap kita agar kita juga alami mujizat yang Yusuf dan Maria juga alami. Katakan amin. Ternyata ada mujizat penyertaan Tuhan. Lihat bagaimana Yusuf dan Maria disertai sampai Yesus yang lahir diberi nama Immanuel. Dengar baik-baik, apapun keadaan saudara hari ini, sesukar apapun dan seberat apapun masalah yang kita hadapi, Immanuel, Tuhan menyertai saudara dan saya. Katakan amin. Lalu juga mujizat penyediaan Tuhan. Lihat bagaimana di tengah-tengah kegoncangan, di tengah-tengah perubahan, Tuhan sanggup memberikan berkat penyediaannya. Terutama juga buat Yusuf dan Maria. Lihat bagaimana orang-orang Majus, mereka datang untuk menyembah Yesus. Dan mereka mempersembahkan emas, kemenyan, dan mur. Saya percaya itu juga merupakan penyediaan Tuhan. Percayalah di tengah krisis, tetap Dia Tuhan yang kita sembah adalah Jehovah Jireh. Allah yang mencukupi, bahkan memberi kelimpahan buat saudara dan saya katakan amin. Bahkan mujizat perlindungan Tuhan. Lihat bagaimana Tuhan melindungi Yusuf dan Maria dari rencana jahat Raja Herodes.
Sampai Tuhan memberi mimpi kepada Yusuf untuk segera pergi mengungsi ke Mesir. Juga mimpi kepada saudaraku para orang-orang Majus untuk tidak kembali pada Herodes. Percayalah ada perlindungan Tuhan buat setiap kita. Katakan amin. Bahkan mujizat penghiburan Tuhan. Kalau Anda baca di Alkitab, kedatangan orang-orang Majus memberi penghiburan buat Yusuf dan Maria. Kedatangan para gembala dari padang dan mereka berkata tentang para malaikat yang memberitahu tentang kelahiran Yesus. Memberi penghiburan dan kekuatan kepada Yusuf dan Maria. Bahkan kedatangan Simeon di bait suci dan kedatangan Hana di bait suci. Waktu Yesus umur 8 hari dibawa untuk disunat, ditahirkan di bait suci yang di Yerusalem, itu adalah penghiburan. Percayalah di tengah semua kesulitan, Tuhan memberi penghiburannya yang luar biasa. Siapa mau alami mujizat di tengah perubahan? Kita beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Nah, bagaimana Yusuf dan Maria mengalami perubahan? Mujizat di tengah perubahan. Kita akan belajar beberapa poin. Rahasia mujizat di tengah perubahan, lihat Lukas 1 ayat 34 sampai 38. Kata Maria kepada malaikat itu, malaikat Gabriel ketika memberitahu bahwa Yesus akan lahir melalui benih rahim Maria. Bagaimana hal itu mungkin terjadi? Maria tidak percaya. Dia sampai berkata bagaimana hal itu mungkin terjadi? Tidak masuk akal. Karena aku belum bersuami, aku masih perawan, bagaimana aku bisa hamil dan melahirkan juru selamat? Ayat 35, jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau. Alias Tuhan sedang berkata, bukan engkau yang melakukannya, tapi Tuhan yang akan melakukannya. Hari ini apapun kemustahilan yang kau hadapi, saudara tahu bahwa Tuhan akan berperang menolong saudara dan saya dengan ajaib. Katakan yes. Bahkan dikatakan sebab itu anak yang akan kau lahirkan akan disebut kudus, anak Allah. Ayat 36, dan sesungguhnya Elisabet sanakmu itu, bibimu, lihat. Sampai malaikat memberitahu ada juga yang mengalami mujizat. Kamu jangan takut, kamu jangan khawatir. Elisabet sanakmu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya. Dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu. Lihat Maria, bukan cuman kamu yang akan mengalami mujizat, tapi bibimu juga secara manusia mandul dan sudah sangat tua. Nggak mungkin bisa punya anak, tapi toh sekarang sedang hamil yang ke-6 bulan. Lihat ayat 37, yuk kita baca sama-sama. 2, 3. Sebab bagi Allah, apa? Tidak ada yang mustahil. Lebih keras lagi, 2, 3. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Segala sesuatu mungkin bersama Tuhan. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan Tuhan. Ayat 38, lihat respon Maria. Kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu ini. Aku percaya janjimu Tuhan. Aku percaya perkataan Tuhan. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Saudara sekalian, Maria mengalami mujizat di tengah perubahan. Karena Maria mempercayai janji Tuhan, walaupun sulit dimengerti oleh logika. Nah, rahasia mujizat di tengah perubahan yang pertama adalah hadapi perubahan dengan iman dan pengharapan. Hari ini apapun keadaan kita, sesukar apapun kondisi saudara, tetap percaya bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Saudaraku, hadapi perubahan yang terjadi dengan iman dan pengharapan. Saudara sekalian, lihat, jangan sampai kita takut terhadap perubahan. Dan percayalah, pada waktu kita mengalami perubahan, pasti akan ada mujizat-mujizat yang terjadi. Saudara, terhadap ramalan cuaca saja. Saudara lihat di gadget, saudara di handphone atau di TV. Oh besok hujan, oh lusa salju misalnya. Saudara dengan weather saja, dengan ramalan cuaca saja, saudara percaya.
Kenapa kepada Tuhan kita tidak percaya? Saudara saja kalau naik Uber, ya kan, saudara tidak kenal sopirnya, tapi Anda percaya dia akan membawa saudara ke tujuan. Kenapa kepada Tuhan kita ragu dan tidak percaya? Hari ini saudara sekalian, di tengah-tengah keadaan apapun, mari hadapi setiap perubahan dengan iman dan pengharapan. Sebab bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Tidak ada yang mustahil. Nah, cara menghadapi perubahan dengan iman dan pengharapan bagaimana? Terus mempercayai janji Tuhan. Jangan pernah goyah. Kalau Tuhan berjanji dia menyertai, mengangkat saudara tidak jadi ekor tapi jadi kepala. Dalam nama Yesus tidak ada yang mustahil. Terus bersuka cita dalam pengharapan. Bahkan terus berserah kepada kehendak Tuhan. Lakukan yang terbaik. Dan selebihnya percaya akan semua pengaturan Tuhan. Katakan amin. Dan sekalian hadapi setiap perubahan dengan iman dan pengharapan. Yang kedua, kita belajar rahasia mengalami mujizat di tengah perubahan dari Yusuf dan Maria. Lukas 1 ayat 39 sampai 41. Perhatikan, ketika beberapa waktu kemudian, dalam bahasa Inggrisnya, segera setelah malaikat itu pergi, berangkatlah Maria dan langsung berjalan ke pegunungan menuju sebuah kota di Yehuda. Kemana? Ke rumah bibinya Elisabet yang tadi diberitahu oleh malaikat, bibimu nggak mungkin punya anak, sudah tua dan mandul, tapi sekarang sedang hamil. Maria segera pergi. Ayat 40. Di situ ia masuk ke rumah Sakaria, suami daripada Elisabet, dan memberi salam kepada Elisabet. Ayat 41, dan ketika Elisabet mendengar salam Maria, melonjaklah anak yang di dalam rahimnya, dan Elisabet pun penuh dengan Roh Kudus. Wow, sebuah kunjungan yang akhirnya mendatangkan lawatan Tuhan sampai Elisabet penuh Roh Kudus. Lompat ayat 56, perhatikan. Dan Maria tinggal kira-kira 3 bulan lamanya bersama dengan Elisabet. Lalu pulang kembali ke rumahnya. Saudara, kenapa Maria setelah dia mendapatkan janji Tuhan, dia langsung pergi ke rumah Elisabet? Karena Maria mendengar dari pesan malaikat, Elisabet juga alami mujizat. Dan di situ Maria perlu untuk bertemu dengan orang lain yang membangkitkan, menguatkan iman dan pengharapannya. Saudara sekalian, yang kedua, rahasia mujizat di tengah perubahan, isi perubahan dengan pergaulan yang membangun. Feel change with constructive association. Isilah pergaulan yang membangun. Jalani perubahan ini, jangan sampai Anda justru malah bergaul dengan orang-orang yang salah. Orang-orang yang membuat kita tambah lemah, yang membuat kita tambah jauh dari Tuhan. Tapi bergaulah dengan orang-orang yang membangun. Anda tahu situasinya. Maria kenapa 3 bulan pergi ke rumah Elisabet. Karena Maria juga selain dia menguatkan bibinya, dia juga perlu dikuatkan. Dan Anda tahu benih kandungan dalam Maria masih lemah. Itu sebabnya dia perlu 3 bulan untuk memperkuat dulu. Dan setelah dia kuat baru dia balik ke kotanya. Kenapa? Karena di kotanya orang mencibir dia, orang melemahkan Maria. Dan saya percaya saudara sekalian, kita juga mengerti di tengah-tengah perubahan dan goncangan, jauhkan dirimu dari orang-orang yang mempengaruhi Anda untuk semakin hancur. Tapi dekatkan dirimu dengan komunitas-komunitas yang membangun saudara, termasuk ibadah dalam rumah Tuhan. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Lihat di zaman sekarang, setiap kita begitu sampai ke sebuah tempat, yang kita lihat adalah apa? Saluran internet. Ya Pak ya. Langsung kalau sampai saudara lihat dari handphone Anda, waduh ini cuma 1 bar ya kan. Maka saudara akan mulai cari apa? Wifi. Dan lihat saudaraku, networking internet yang buruk akan mengakibatkan segala sesuatu berjalan lemot. Kata bersama saya lemot. Lalu juga buang waktu yang lama untuk loadingnya lama. Tetapi networking internet yang bagus, yang kuat,
akan membuat segala sesuatu cepat, efisien, dan maksimal. Saudara sekalian, ini menggambarkan kalau saudara mengelilingi hidupmu di tengah goncangan dengan orang-orang yang membangun imanmu, dengan orang-orang yang memperkuat mimpi dan visimu, hidupmu akan semakin dahsyat. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Cara mengisi perubahan dengan pergaulan yang membangun adalah apa? Temukan komunitas yang membangun. Itu sebabnya gereja ini mulai tahun ini bahkan tahun depan kita terus dorong saudara untuk bergabung dalam BFA, Bethany Family Altar. Ada ketua-ketua BFA yang akan membangun dan saling menjaga, saling mendoakan. Katakan amin. Terus berada di tengah komunitas yang menguatkan iman saudara. Ingat, begitu Anda dekat dengan orang-orang yang membuat imanmu tambah hancur, segera tinggalkan pergaulan itu. Dekatkan dirimu dengan orang-orang yang membangun dan membuat saudara semakin cinta Tuhan. Katakan amin. Saudaraku, perang yang dialami oleh Amerika yang paling panjang dalam sejarah itu adalah perang Vietnam. Saudara tahu bahwa akhirnya tentara-tentara Amerika yang dikirim ke Vietnam didata sekitar 20% tentara Amerika itu akhirnya menggunakan heroin. Maka pemerintah Amerika tidak bahagia, tidak happy dengan keadaan itu. Maka tentara Amerika yang mengenakan heroin dibawa tarik balik ke Amerika. Dan Anda tahu yang menarik, dari 20% tentara yang dibawa balik ke Amerika karena mereka pengguna heroin pada waktu di Vietnam, ternyata selesai balik ke Amerika, hanya 5% dari 20% tadi, hanya 5%-nya yang masih tetap terikat dengan heroin. Tapi 95%-nya bisa lepas. Lalu seorang bernama Lee Robbins meneliti dengan baik apa yang membuat 95% orang ini bisa lepas. Dia dapatkan jawabannya. Karena pada waktu di perang Vietnam, semua tentara Amerika sedang stres menghadapi musuh dan peperangan dan kematian. Maka waktu mereka bergaul dengan orang tentara Amerika yang menggunakan heroin, dengan mudah mereka ikut memakai heroin. Tapi saat mereka balik ke Amerika, berpisah dengan teman-teman yang tadi menggunakan heroin, akhirnya mereka kembali ke keluarga dan tidak stres lagi dengan lingkungan yang menguatkan. 95% mereka berhasil keluar dari jebakan heroin. Nah, saudaraku, lihat, beda dengan orang-orang yang dari rumahnya, pergaulannya orang-orang pemakai drugs, kemudian dibawa ke rehabilitasi, mungkin direhab, dia bisa lepas. Tapi begitu mereka balik lagi ke rumahnya, ketemu dengan teman-teman lamanya sesama pengguna, ternyata disurvei 95% dari mereka balik kepada drug setelah mereka lepas selama di rehabilitasi. Apa kesimpulannya? Kesimpulannya adalah ternyata saudaraku, perilaku kita, masa depan kita ditentukan oleh lingkungan di mana kita bergaul. Hari ini jangan sampai hancurkan hidupmu dengan pergaulan yang salah. Mari kita belajar percaya di tengah-tengah goncangan dan perubahan. Mari tetap bergaul dalam pergaulan yang membangun iman saudara, menguatkan iman saudara, dan kita akan tampil lebih daripada pemenang. Kurang meriah dan haleluya. Rahasia mujizat di tengah perubahan yang ketiga, Lukas 2 ayat 4 sampai 7. Demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea, ke kota Daud yang bernama Bethlehem. Karena ia, Yusuf, berasal dari keluarga dan keturunan Daud. Semua harus wajib rapor diri menurut perintah daripada Kaisar Agustus untuk ke kota asal mereka. Ayat 5. Supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria, tunangannya, yang sedang mengandung. Maria lagi hamil tua.
Dibawa dari Nazaret menuju ke Bethlehem. Kalau Anda pernah ke Israel, saudaraku, itu naik bus saja paling tidak hampir 1,5 jam. Waktu itu belum ada bus, waktu itu cuma ada keledai atau kuda. Lagi hamil tua, apa enggak menderita Maria, saudaraku. Anda tahu kalau ibu-ibu lagi hamil tua, perutnya sudah besar, dia sedang berjemur di tepi pantai, maka bahasa Jepangnya adalah kukira dia kura-kura, saudaraku. Ya kan, saudaraku? Nah, saudaraku, apa yang terjadi? Lihat ayat yang ke-6. Ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin. Waktu di Bethlehem baru nyampe mau melahirkan. Ayat 7, dan ia melahirkan seorang anak laki-laki. Anaknya yang sulung, lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam tempat tidur. Di dalam krib, betul? Enggak. Di mana? Di dalam palungan, tempat makan kambing domba. Loh, kok aneh? Karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Saudara, makanya jangan pernah mengeluh. Seburuk-buruknya keadaan saudara, minimal kita lahirnya dulu di rumah sakit. Ada yang di sini lahirnya di bus umum? Nggak ada, saudara. Maria melahirkan Yesus di kandang domba. Lihat keadaan yang tidak nyaman. Memang perubahan selalu membawa keadaan yang tidak enak. Tapi Maria dan Yusuf tetap mencapai Bethlehem dan bisa melahirkan bagi bayi Yesus. Walaupun di kandang domba. Dan tidak ada sungut-sungut dari Yusuf dan Maria. Tapi mereka bisa tetap melakukan perintah Tuhan. Di tengah perubahan yang tidak nyaman. Yusuf dan Maria bisa cepat beradaptasi. Bahkan saat kenyataan terburuk, terpaksa harus melahirkan di kandang domba. Karena semua penginapan penuh. Yusuf dan Maria bisa cepat beradaptasi. Saudara, yang pertama tadi isi perubahan dengan iman dan pengharapan. Yang kedua, saudaraku, kita harus benar-benar membuat kita bisa berada dalam komunitas yang membangun, pergaulan yang membangun. Dan yang ketiga, rahasia mujizat di tengah perubahan. Terimalah perubahan dengan cepat beradaptasi. Kata bersama saya keras, cepat beradaptasi. 2, 3. Kurang keras, cepat beradaptasi. Orang cerdas adalah orang yang punya kemampuan untuk cepat beradaptasi di tengah-tengah perubahan. Saudara, jangan memusuhi perubahan. Tetapi rangkullah setiap perubahan yang sedang datang. Kemampuan untuk cepat beradaptasi akan membuat kita bisa survive dalam keadaan apapun juga. Saudara sekalian, mari kita lihat bahwa era new normal ini tidak akan membuat kita kembali seperti era yang lama. Tetapi akan ada banyak perubahan-perubahan. Dalam dunia pekerjaan, dalam dunia rohani, dalam dunia apapun juga ada banyak perubahan. Dan mari kita belajar untuk kita bisa cepat beradaptasi. Nah, cara menerima perubahan dengan cepat beradaptasi adalah bagaimana? Rangkullah perubahan dengan rasa syukur. Saudara sekalian, rangkullah setiap perubahan dengan rasa syukur. Hadapi dengan sebuah rasa syukur. Dulu kita bisa enak makan sama-sama tanpa pakai masker. Sekarang, saudaraku, keadaan berubah. Jangan kemudian mengeluh. Mari tetap bersyukur. Beri tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Lalu terus relevan di tengah perubahan. Saudara, kita harus cepat beradaptasi dengan relevan. Cepat menyesuaikan diri di tengah setiap perubahan. Bahkan fleksibel dan kreatif di tengah-tengah setiap perubahan. Semua berubah. Dan kalau kita tidak mau berubah, kita akan punah. Saya tahu gereja ini juga dan semua kita sedang lewati banyak perubahan. Dan kita harus menjadi orang yang cepat beradaptasi dengan setiap perubahan. Percayalah, di setiap perubahan pasti ada peluang-peluang besar untuk kita lihat mujizat demi mujizat. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Saya mendengar banyak kesaksian dan contoh-contoh perusahaan-perusahaan yang akhirnya gagal, tutup di tengah
pandemik ini. Tapi juga ada perusahaan-perusahaan yang akhirnya justru survive. Anda tahu mereka yang survive adalah perusahaan yang bisa berinovasi dengan cepat. Beberapa perusahaan travel antar jemput orang di Indonesia tutup bangkrut. Tapi beberapa perusahaan travel antar jemput orang akhirnya berubah, beradaptasi. Mereka tidak lagi menjemput orang karena orang tidak mau keluar rumah. Tapi akhirnya yang mereka lakukan adalah antar jemput barang. Lihat bagaimana juga beberapa hotel sepi dengan pengunjung. Akhirnya mereka menjadi orang yang hotel yang menyediakan layanan kebersihan rumah berkelas bintang 5 sebuah hotel. Dan akhirnya banyak rumah mengundang tim mereka untuk membersihkan rumah orang-orang. Lihat juga perusahaan H&M atau H&M, perusahaan pakaian yang membuat gara-gara lockdown orang tidak banyak keluar rumah dan tidak beli baju baru. Tapi mereka akhirnya mempromosikan di rumah. Tapi dengan pakaian yang tetap fashionable. Dan juga dengan produk yang mereka keluarkan, produk pajama yang sangat fashion. Dan juga beberapa jenis yang lain. Maka H&M tetap bisa survive. Dan beberapa hotel mempromosikan. Kalau ketika orang mempromosikan work from home, mereka mempromosikan work from hotel dengan harga murah dan juga fasilitas-fasilitas menarik. Akhirnya beberapa hotel bisa survive. Hari ini tengah perubahan apapun, mari kita cepat beradaptasi. Jangan takut karena Tuhan kita sumber kreativitas dan inovasi. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan Tuhan. Amin, saudaraku. Yang keempat, yang terakhir. Rahasia mujizat di tengah perubahan. Lukas 2 ayat 21-24. Dan ketika genap 8 hari. Dan Yesus harus disunatkan. Ia diberi nama Yesus. Yaitu nama yang disebut oleh malaikat sebelum ia dikandung ibunya. Ayat 22. Dan ketika genap waktu pentahiran. Menurut hukum Taurat Musa. Mereka membawa Yesus ke Yerusalem. Dari Bethlehem ke Yerusalem itu cuma dekat, saudaraku. Ini sebelum Yusuf membawa Maria dan Yesus mengungsi ke Mesir. 8 hari waktu Yesus berusia di bumi ini. Lihat apa yang terjadi. Mereka membawa dia ke Yerusalem untuk menyerahkannya kepada Tuhan. Ayat 23, seperti ada tertulis dalam hukum Taurat. Semua anak laki-laki sulung harus dikuduskan bagi Allah. Dan untuk mempersembahkan korban menurut apa yang difirmankan dalam hukum Tuhan. Yaitu sepasang burung terkukur dan 2 ekor anak burung merpati. Saudara, yang menarik di tengah perubahan. Yusuf dan Maria saling mensupport untuk tetap mentaati perintah Tuhan. Yaitu menyunat Yesus pada hari ke-8. Dan juga sebagai anak sulung harus ada doa pentahiran. Dan ada korban yang dipersembahkan kepada Tuhan. Dan Anda tahu saudaraku, ini menggambarkan rahasia mujizat di tengah perubahan. Yang keempat, yang terakhir. Jalani perubahan dengan mentaati perintah Tuhan. Saudara, ketika kita melewati banyak perubahan, jangan pakai alasan untuk kita justru tidak mau taat akan perintah Tuhan. Semakin banyak perubahan, semakin taat. Karena ketaatan bagi saya seperti sebuah password handphone, seperti sebuah password email, seperti sebuah password ATM yang akan membuka akses. Tapi lihat, begitu Anda salah satu huruf, salah satu kata dalam password, Anda tidak persis dengan seperti yang Anda harus masukkan, maka kita tidak akan bisa membuka akses yang besar. Ketaatan akan membuka mujizat demi mujizat dalam hidup kita. Kita beri tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan Tuhan. Amin, saudaraku. Yusuf dan Maria memberi teladan buat kita. Bahwa mereka tetap mentaati perintah Tuhan. Saudara, ketaatan akan perintah Tuhan bukanlah pilihan. Kata bersama saya keras, bukanlah pilihan. Tetapi suatu keharusan. Saudara, di masa seperti ini, kita sering dengar nasihat dokter. Rajin olahraga, makan yang sehat, minum vitamin, berjemur dengan matahari. Kemudian, tidur yang cukup, jangan stres. Tapi mungkin ada orang bilang, masa bodoh. Tetap dia bisa hidup enggak? Bisa, tapi cepat mati.
Tapi orang yang mentaati nasihat dokter, dia jaga gaya hidup sehat, maka saya percaya di tengah kegoncangan dia tetap survive. Ketaatan akan membuka banyak hal. Cara menjalani perubahan dengan mentaati perintah Tuhan. Taati perintah Tuhan apapun kondisinya. Jangan cari alasan. Oh, karena kondisi begini ya nggak apa-apa lah. Sudah di Amerika walaupun belum nikah. Yang penting asal mau sama mau. Nggak apa-apa, kita living together. Tetap Alkitab berkata, hanya suami istri yang sah yang boleh melakukan hubungan seks. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Oh, dalam keadaan begini, sudah zaman begini, orang bisa mengalahkan segala macam cara. Sudah, saya akan melakukan apapun, yang penting dapat uang. Mari kita belajar. Tetap kita harus taati perintah Tuhan apapun kondisinya. Taati perintah Tuhan dalam kesepakatan. Suami istri harus sepakat. Orang tua anak sepakat ketika Anda mau melakukan perintah Tuhan. Tapi kalau salah satu belum sepakat bagaimana Pak? Doakan dan beri contoh yang baik. Beri pengertian dengan hikmat Tuhan sampai mereka bisa sepakat. Dan taati perintah Tuhan walaupun di luar logika dan perencanaan kita. Saudara, saya terbuka dengan saudara. Tahun 2001 akhir, saya nyaris tidak mau taat dengan apa yang Tuhan katakan. Sudah ada 10 tanda yang saya dan istri minta. Apakah memang kehendak Tuhan kami balik ke Philadelphia untuk memulai sebuah gereja? Dan Anda tahu, akhirnya saya dan istri menyerah. Jadilah kehendak-Mu Tuhan. Lewati proses, Maret 2002, kita mulai kebaktian. Dan Anda tahu, dari ketaatan itu, Tuhan tunjukkan, Dia Tuhan yang setia, membela kita sampai hari ini. Bahkan saya ingat 11 tahun yang lalu, tepatnya 2009. Ketika saya sedang di akhir tahun waktu itu sedang doa puasa. Lalu tiba-tiba Tuhan ajarkan sebuah pengertian tentang persembahan buah sulung. Korban buah sulung. Dan ternyata korban buah sulung itu bukan kewajiban. Tetapi sesuai dengan level iman kita. Saya dengan istri berkata, mau enggak kita taat? Saya sebagai hamba Tuhan full time. Saya tidak punya side job sampingan. Saya hanya hidup karena iman. Dan juga digaji oleh gereja ini. Saudaraku, akhirnya 11 tahun yang lalu kami taat suami istri. Kami katakan, oke Tuhan. Gaji bulan kami selama Januari. Kami akan persembahkan. Jadi kami keluarga hanya hidup dari 11 bulan gaji dalam 12 bulan dalam setahun. Tapi saya bersaksi, sejak kami taat, saudaraku, kami lihat Tuhan buka mujizat demi mujizat. 11 tahun yang lalu kami ketika taat, akhirnya Tuhan beri kami anak mujizat. Anak kami yang kedua yaitu Betani. Makanya kami beri nama Betani Miracle Kusuma. Kenapa? Karena dokter sudah berkata, sudah pendarahan besar-besar. Dokter berkata, pasti lewat, pasti gugur juga. Karena kami sudah mengalami keguguran 2 kali sebelumnya. Tapi ketika kami bawa persembahan sulung kami, Tuhan buka jalan. Betani lahir dengan baik. Beri tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan Tuhan. Tahun yang kedua, ada pengusaha dari Indonesia. Digerakkan Tuhan memberkati kami uang muka untuk kami beli rumah yang hari ini kami tempati. Tahun ketiga, ada banyak mujizat demi mujizat. Saya sadar ketaatan akan membawakan mujizat yang ajaib. Hari ini, di tengah perubahan apapun, kesimpulannya alami mujizat di tengah perubahan sama seperti yang terjadi dalam kehidupan Yusuf dan Maria. Percayalah mujizat di tengah perubahan itu apa? Ada penyertaan Tuhan, katakan amin. Ada penyediaan Tuhan, katakan yes. Ada perlindungan Tuhan, katakan yeay. Ada penghiburan Tuhan. Dan rahasia mujizat di tengah perubahan. Yang pertama, hadapi perubahan dengan iman dan pengharapan. Yang kedua, isi perubahan dengan pergaulan yang membangun. Jauhkan dirimu dari pergaulan yang buruk, yang membuat imanmu tambah loyo. Tapi dekatkan dirimu dengan api
Orang-orang yang dipenuhi dengan api Roh Kudus, hidupmu akan terbakar dengan api Roh Kudus. Katakan amin. Terimalah perubahan dengan cepat beradaptasi. Jangan Anda musuhi perubahan. Bersama Tuhan kita akan bisa beradaptasi. Yang keempat, jalani perubahan dengan mentaati perintah Tuhan. Siapa mau alami mujizat? Siapa percaya ada mujizat di tengah-tengah perubahan? Ayo kita beri tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan Tuhan.